Mudah-mudahan harapan disambung lagi ada kan gitu. Ya, optimis sih. Jadi lebih nyaman rasanya kalau udah ke Bali gitu. Ya, walaupun ada rasa was-was, biasanya orang mau operasi lagi itu kan was-was. Iya. Pengalaman dari yang sudah banyak yang sudah disambung sampai sekarang juga baik-baik aja gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir sih. Ya, semoga. Terus Lili coba ceritakan suka dukanya jadi ostomit. Walaupun nantinya nggak jadi ostomit lagi, pasti teringat terus nih. Suka dukanya apa nih? Suka dukanya ya, aduh bingung. Sukanya dulu kali ya. Sukanya nggak sakit lagi. Sukanya ya perasaan lebih banyak yang peduli gitu. Karena kan punya komunitas ya. Betul, saya join komunitas seperti ini, kemudian kenalan juga sama yang seperti ini. Terus kalau dengar kasus mereka itu lebih berat gitu, jadi saya gitu kan, perasaan mereka tuh sampai betul-betul yang udah cancer gitu kan, udah hidup dan mati terus bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah itu kadang saya betul-betul bersyukur gitu kan. Bersyukur ya. Kemudian lebih banyak kawan, terus saya lebih relax gitu. Kalau dulu kan kayaknya hidup ya terus terang sebelum nikah sampai sebelum melahirkan saya kerja kan, jadi kerja gitu, kayaknya sibuk gitu ya, semuanya rutinitas. On schedule ya. Sekarang jadi lebih nggak boleh, harus relax, harus ada jeda, nggak terlalu kayak tergesa-gesa semuanya. Apalagi lagi COVID gini ya. Betul. Ya, yang tadinya perfeksionis jadi nggak perfeksionis lagi ya. Menerima apa adanya. Dan lebih banyak bersyukur Bu ya. Terus dukanya apa nih? Dukanya ya banyak. Dukanya ya adaptasinya betul-betul susah sampai sekarang. Jadi kan karena saya cair gitu ya, saya suka minum-minum seperti teh, kopi. Nah itu kan udah nggak boleh ya. Maksudnya betul-betul kalau saya minum itu keluarnya begitu. Jadi saya minum susu, keluarnya susu gitu. Saya minum teh, keluarnya teh. Jadi betul-betul kayak cuma numpang lewat gitu kan. Jadi saya udah itu tidak bisa. Kemudian kalau lagi rembes ya, kan saya sering rembes gitu ya. Jadi saya agak boros memang untuk penggunaan kantong ini. Saya juga lagi menyiasatinya bagaimana gitu kan. Karena kebetulan operasinya agak ke bawah, kemudian saya udah gemuk lagi. Jadi kan dia belipet gitu ya, belipet. Jadi kalau saya banyak gerak atau saya tidurnya terlalu aktif gitu ya, dia pasti rembes. Nah kalau udah rembes kan gatel ya kebetulan, betul. Jadi saya harus ganti. Terus kalau saya ganti anak lagi rewel, ya kan susah ya, nggak ada. Jadi betul-betul yang senewen gitu. Heboh drama ya. Heboh. Tapi ya syukurnya sih udah bisa dibilangin nanti mami pasang kantong gitu ya, dia udah tahu gitu. Terus kebetulan lagi lagi situasi begini kan, saya di rumah aja full ya, jadi pun ibadah semua di rumah, mau apa di rumah, jadi ya enak lah ya untuk bolak-balik toilet gitu. Iya betul. Pengalaman yang ileostomi itu biasanya paling tidak 1 jam sekali mesti dibuang. Iya betul. Jadi itu tidak membuat kantong cepat rembes, itu biasanya 1 jam sekali dibuang. 1 jam sekali mesti pergi ke toilet. Jadi malam itu saya masih 2-3 kali, 3-4 kali bisa. Kalau saya makan sebelum jam 5 sore ya, makan terakhir jam 5 itu oke ya, agak reda gitu, paling jam 1, jam 4 pagi gitu. Tapi kalau saya makan udah di atas jam 6 itu bisa jam 12, jam 2, jam 4, jam 6 gitu. Jadi betul-betul yang tiap 2 jam dan itu capek banget gitu kan, harus buang, bangun, tidur.
Jadi kalau begitu, ini kesimpulan aku saja kali ya, nggak tahu juga. Berarti ileostomi itu lebih ribet ya daripada kalau kita kolostomi gitu ya. Kalau kolostomi kan masih bisa diatur jadwalnya untuk BAB. Tergantung jadwal makan teratur, dia keluarnya sekali atau 2 kali lah, paling banyak 3 kali gitu. Nah, mungkin ileostomi ini sama dengan urostomi ya? Hampir ya? Beda, Bu. Bukan, ini mungkin ibu ileostominya ibu mungkin letak tinggi. Kalau ibu di dekat dengan sekum, jadi itu kalau kita lihat gastrointestinal, perut ya, kan ada mau usus besar sama usus kecil. Ya, ada deketan tuh. Nah, di sini ini ada katup nih. Sini. Jadi kalau ini usus kecil, ini usus besar gitu ya. Kalau misalnya dia mau udah habis airnya, ini kebuka, masuk ke dalam. Biasanya orang kalau dibuka itu yang deket-deket sini nih, jadi lebih kental. Nah mungkin ibu letaknya tinggi di atas, mungkin di daerah yeyenum gitu. Jadi letaknya tinggi, makanya sampai 1 tahun keluarnya masih cair aja terus. Mestinya sudah bisa adaptasi gitu. Saya di diagnosisnya apa itu kondisis ya bahasa ini ya. Kondisis. Oke, iya. Jadi masuk juga Bu, temennya si inflammatory bowel disease itu. Jadi memang sebetulnya kalau saya makan nasi gitu ya, nasi singkong yang padat, mie gitu, itu agak padat. Tapi kalau saya makan sup gitu ya, yang agak banyak air, udah deh air semua. Air terus. Air semua. Jadi saya tahu sih, maksudnya apa yang saya makan gitu pasti keluarnya begitu. Gitu. Misalnya saya makan sayur ya keluarnya begitu gitu kan, keluarnya sayur juga. Jadi nggak bisa banyak-banyak sayur buah. Gitu. Kalau di jus gitu Bu? Iya keluar juga, susah jadi keluar. Iya tapi bentuknya jus ya? Iya, kayak misalnya jus tomat, jus pepaya ya keluarnya begitu. Maksud aku kalau keluarannya serat kan lebih mudah mengiritasi usus. Kalau dia bentuknya air kan dia tidak mengiritasi. Gitu, maksudnya. Jadi memang lifestyle-nya aja dirubah. Terus udah gitu coba baca, karena ibu sakitnya nih model-modelnya kan sama kayak orang bule ya, orang-orang barat gitu. Jadi coba lihat nutrisi-nutrisi orang barat itu kan dietnya agak beda tuh. Misalnya susu tuh dia kan olahan susu banyak tuh, ada keju. Tambah gemuk dong. Iya. Yang balong. Mungkin maksudnya orang bule nggak gemuk-gemuk kok. Kalau minum Coca-Cola 1 liter, nah itu gemuk. Nah di sana kan ini. Tinggal di polanya aja makan halus, tapi yang lebih banyak proteinnya gitu. Ya katanya sih kalau mau sayur ya harus dicincang, iris kecil-kecil gitu, iris tipis-tipis. Terus kalau misalnya jus juga jangan terlalu serat tinggi. Yang agak-agak inilah masih berbentuk. Alpukat aja Bu, nggak doyan alpukat. Saya mah apa juga doyan, cuma maksudnya sama dong ya. Sama dong. Mikirin apa yang masuk itu keluarnya kayak gitu, jadi ini juga ya. Udahlah saat apa aja makan gitu. Nanti terlatih kok Bu, itu terlatih. Iya. Tapi setahun sih sebenarnya sudah harus terlatih sih ya. Iya. Harusnya. Tapi kalau misalnya kasus kayak saya gini, ada ya, maksudnya ada harapan gitu ya bisa operasi tutup gitu? Tergantung sih sebetulnya, karena ada yang sudah 18 tahun ya Ibu Yohana itu sama kasusnya Crohn disease juga, tapi memang beliau tidak bisa disambung lagi. Jadi tergantung sih, mungkin tergantung dari kerusakannya atau bagaimanalah. Kurang tahu lah itu inian dokter, tapi kalau memang dokter menyatakan kemungkinan bisa disambung lagi ya puji Tuhan, bagus juga gitu loh istilahnya. Ya ditunggu aja, yang sabar istilahnya. Ya kan? Kalau TB udah dicek ya Bu ya? TB sudah ada, TB. Sudah dicek ya? Enggak, maksud aku Ibu Lili sudah cek tentang tuberkulosis. Ada nggak kira-kira TB?
cek tuberkulosis sudah? Saya sih belum pernah cek sih ya, tapi kayaknya nggak ada. Maksudnya itu ada karena kan karena hasilnya apa waktu itu, Bu? Kondisi gitu aja. Kondisi. TB-nya nggak ada pada waktu operasi itu. Iya, dicek suster, betul dicek. Iya, nggak ada karena kan dia lihat ya itunya apa jaringannya karena mirip segala macam. Itu tuberkulosis, kondisis dan inflammatory bowel disease memang kondisinya mirip. Enggak, itu sih nggak ada. Semoga. Eli boleh tahu harapan Lili ke depan gitu ya, di samping berharap akan disambung kembali, terus harapan Lili untuk ostomid yang lain bahwa sebetulnya menjadi ostomid itu tidak menjadi penghalang untuk pergerakan, untuk aktivitas gitu. Apa tuh? Harapannya ya memang harus tetap semangat ya, karena kalau misalnya kita yang nggak semangat ya susah adaptasinya. Kalau misalnya adaptasinya lama ya kasihan juga orang di sekeliling kita yang sayang sama kita ya, kayak misalnya keluarga gitu kan, teman-teman kan mereka juga support. Jadi ya buat semuanya ya mesti ada optimis lah, seburuk apapun pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Kayak saya jadi lebih relax, lebih sabar gitu. Yang lain-lain ya semoga gitu juga, semangat. Iya, mudah-mudahan bisa memotivasi para ostomid yang lain ya yang kebetulan mendengarkan ini. Bu Wida Cantik, ini Pak Susanto sudah masuk, cuman beliaunya nggak muncul-muncul. Udah muncul, nah udah. Ya. Malam, Suster Wida, Bu Yuli. Apa kabar, Koh Susanto? Bu Lili, salam kenal. Baik, Bu. Baik, Suster. Menunggu lama ya, Pak. Baik. Maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi nambah pengalaman juga dengar sharingnya dari Bu Lili. Iya, betul. Sekarang jadi gantian ya. Sekarang Pak Susanto yang sharing, ayo. Oke. Ini Bu Lili, Pak Susanto ini kemarin delegasi dari Indonesia. Untuk mewakili Indonesia di conference apa Pak? Kok aku lupa sih? ASPOA meeting. ASPOA. Aku sengaja pura-pura lupa. Oh gitu. Iya, besok nextnya jadi presiden. Oh enggak lah. Nextnya mau yang lain berapa? aja yang masih lama kok Pak, 5 tahunan ya. Oh gitu ya. Iya, nanti Pak Susanto aja kita kandidat utama dari Indonesia ya. Mangga cerita Pak. Ayo. Ya, oke, mungkin karena Suster Wida juga belum pernah saya sharing mengenai kondisi saya ya. Mungkin juga saya juga belum pernah, saya belum tahu. Saya apalagi. Ya, saya mulai diagnosa awalnya itu mirip dengan Bu Lili. Jadi saya ada keluhan dan waktu itu sama dokter dibilang kemungkinan kondisi juga. Namun dan awalnya bolak-balik tuh di kolonoskopi, gastroendoskopi, terus katanya ada peradangan segala macam. Nah, sempat berbulan-bulan tuh bolak-balik ke berbagai macam dokter, baru terakhir ketahuan bahwa itu adalah kanker rektum. Jadi keluhan saya waktu itu susah BAB, kemudian perut kembung dan segala macam gitu. Nah, akhirnya dari situ bulan Agustus 2016 saya dioperasi kanker rektumnya dan dibuatin stoma, dan akhirnya udah saya jadi ostomed permanen. Jadi udah nggak ada harapan untuk disambung kembali karena kebetulan lokasi kankernya itu sangat di ujung gitu, jadi udah nggak bisa diselamatkan knalpotnya. Nah, kemudian dari situ saya 2017 saya lanjut lagi dengan kemo infus untuk waktu itu kata dokter sih untuk memastikan supaya tidak ada sisa-sisa kanker. Awal 2020 saya mulai ada keluhan lagi, susah kencing, dan saya bolak-balik ke urologis. Diagnosanya waktu itu katanya radang prostat. Nah, berbulan-bulan saya konsul, ganti berbagai macam urologis,
Nah, baru di awal tahun ini, di sekitar Juni atau Juli 2020 saya baru ketahuan bahwa kanker saya kambuh lagi dan udah menyebar di area pelvis gitu, dari sisa-sisa kanker rektum yang dulu gitu. Nah, akhirnya baru start bulan lalu saya mulai kemosinar lagi. Per hari ini saya udah 25 kali, sisa 5 kali. Nah, nanti kalau udah selesai, mungkin dilanjut lagi dengan kemo infus. Jadi mohon doanya supaya semuanya berjalan lancar. Amin. Nah, tapi puji Tuhan sampai sekarang sih sangat minim efek ya. Jadi udah 25 kali kemosinarnya, dan keluhan rasa sakit di daerah pelvis itu udah sangat berkurang. Kemo oral atau apa? Sinar, Bu. Sinar radiasi. Radiasi. Di radiasi nanti setelah 30 kali istirahat 2 minggu, terus katanya mau dilanjut lagi dengan kemo infus. 5 FU ya? Ya. Prostat bukan? Sisa metastasisnya kok. Sisa kanker yang dulu yang menyebar sampai ke prostat, sampai ke tulang pelvis. Di daerah situ. Makanya saya beberapa bulan terakhir itu kok duduknya nggak enak banget gitu. Jadi ternyata udah kemana-mana. Udah menyebar gitu. Ya gitu ya. Kalau berarti pas berarti pas kemarin lagi kita meeting lagi nggak enak dong tuh ya. Makanya gue duduknya miring, Bu Ida nggak. Aduh, aku minta maaf. Aku minta maaf banget ya. Iya, nggak apa-apa. Saya kalau duduk tuh biasanya miring-miring karena memang ada terasa yang ganjel. Tapi sampai sejauh itu saya masih mikirnya radang prostat. Oke. Memang paling ujung ya, rektum paling ujung, yang makanya nggak bisa disambung di situ. Jadi mild procedure ya, ditutup semua ya? Ditutup semua. Ditutup semua di bawah. Iya. Soalnya kan kalau ditutup semua tuh biasanya rongga panggul kosong. Kalau rongga panggul kosong tuh kan rasanya adaptasi awal tuh kan belum begitu nyaman gitu ya. Belum begitu nyaman. Terus tiba-tiba ada metastasis seperti ini gitu. Tapi kalau lihat kondisi Bapak mah fit ya. Ya, Tante Yuliana tuh coba tuh lihat Pak. Jadi saja kayaknya. Pak. Iya. Pak, berarti kita sama ya Pak. Kolostomi permanen. Betul Bu. Saya yakin Pak Susanto pasti kuat. Pak Susanto semangat. Pak Susanto pasti berhasil. Amin. Ya, amin. Karena bukan apa-apa Pak, melihat dari aura, yalah kayak orang bisa baca aura. Enggak performa, semangat gitu ya. Dari ininya tuh pasti berhasil lah, pasti. Ya, saya setelah bertemu dengan Bu Yuliana di kantor YKI itu kan, kayaknya kita sama Bu Yul. Saya orangnya sangat cuek ya, dan saya nggak mau pusing. Jadi waktu pertama di operasi itu kan sempat bingung juga ya, dan waktu itu saya belum kenal sama sekali dengan komunitas ostomed apalagi ya. Jadi saya kemudian dari dokter, dari perawat juga sangat minim informasinya. Apa itu stoma dan segala macam. Jadi untungnya kita masih melek teknologi ya, jadi kita masih browsing masih browsing lah gitu. Tapi waktu itu saya udah ada gambaran, buset deh, saya mesti bawa kantong 24 jam seumur hidup. Segala macam pikiran tuh udah muncul ya. Dan akhirnya ya kita cari tahu sendiri. Jadi nggak ada yang ngajarin, cuman perawat di rumah sakit waktu itu cuman kasih lihat masang kantong 2-3 kali, selanjutnya udah kita belajar sendiri semuanya gitu loh. Nah, tapi anggap itu aja Pak, anggap dianggapnya ada tambahan baru aja. Kayak dulu aku nggak pakai kerudung, sekarang harus pakai kerudung gitu kan? Betul. Dan lama-lama ya memang benar apa yang dikatakan di internet ya. Ya lama-lama kita jadi bahkan tidak merasa itu ada gitu.
Iya. Ya kan. Betul, Jadi pasang betul. kantong pun udah. Dulu kan bayangan saya gimana bisa kita tempelin sesuatu perekat 24 jam seumur hidup. Apa nggak rusak tuh kulit ya? Bapak Pak Susanto ini masih bersyukur, masih beruntung karena udah kesini sudah teknologi sudah canggih lah ya. Betul. Saya tahun 96 Ya, belum ada kebayang sih, Bu. apa-apa Pak, nggak kebayang saya dulu harus pakai kantong, harus pakai ini, saya nggak tahu sama sekali Mas, buta sama sekali. Jadi kalau jadi saya mau ketawa. Jadi kalau lagi pasang kantong tergantung dari perawatnya Pak. Kalau perawatnya lagi bete, dia bikin lubangnya kotak. Kalau perawatnya lagi seneng, dia bikinnya hati. Benar-benar dulu bahkan saya di rumah sakit aja sebulan. Betul, sebulan tuh kan. Sebulan lebih malah. Itu yang perjuangan untuk belajar masang kantong. Tapi sampai di rumah pun saya masang kantong sampai nangis-nangis di kamar mandi kan nggak bisa-bisa. Iya, dengan berjalannya waktu itu pasti bisa. Belajar. Bahkan pernah saya nih pengalaman ya. Baru ditempel 2 jam kemudian lepas Pak. Gimana sedihnya? Ya kan. Jadi kalau yang sekarang ini sebetulnya lebih beruntung. Lebih beruntung karena kita bisa buka Google lah, browsing ini itu semuanya ada. Bahkan cerita-cerita dari orang-orang yang sudah, walaupun nggak usah yang dari luar negeri, yang di dalam negeri sendiri, di Indonesia sendiri udah banyak yang bikin-bikin seperti kita nih. Makanya saya bilang kita belajar untuk bikin acara seperti ini supaya diketahui sama orang-orang lain yang mungkin bahasa Inggris aja susah. Kalau buka browsingan luar negeri, contoh saya suruh buka browsingan luar negeri, baca bisa, tapi artinya bingung, kan? Nah, kalau begini kan kita tahu. Nanti suatu waktu kita akan bikin yang betul-betul pakai bahasa daerah ya, Bu? Bukan, yang pure gini. Bahwa kita nanti belajar untuk pasang kantong itu seperti apa. Untuk ini apa gitu. Kalau Pak Susanto ini kolostomi kan ya, Pak? Saya kolostomi, Bu. Kolostomi. Jadi diajarin lah nanti untuk irigasi atau apa. Nah itu saya pengennya seperti itu supaya kita punya kostumit baru ini punya pandangan, punya bayangan bahwa nantinya seperti ini loh. Supaya nggak pakai kantong ya Pak Susanto. Kalau kantong ya pasti nggak bisa dihindarin kan kalau memang udah divonis gitu kan, Bu. Cuman bisa Pak kalau kolostomi Pak? Bukan kalau kolostomi bisa Pak. Ada yang bisa ngatur BAB. Jadi dia atur BAB bisa cuma pagi sekali. Jadi sepanjang hari itu dia sama sekali nggak pakai. Tapi kalau saya belum bisa Pak. Kalau saya sih kayaknya agak betul. Itu kan stoma itu kan berlendir ya. Jadi pasti nggak enak kan kena baju gitu. Ayo ditutup kasa atuh Bapak. Oh gitu ditutup kasa. Pakai kasa atau pampers. Nanti coba ngomong sama itu Tuti mungkin ya di Wuker. Aku masih ada tuh Pak yang kantong stoma yang nanti setelah radiasi Bapak udah enak, usus sudah bagus, terus udah lebih nyaman sehingga pada saat pas saat irigasi udah lebih fleksibel ya. Udah pernah belajar irigasi Pak? Irigasi stoma? Belum pernah sama sekali. Saya sering lihat tapi nggak pernah sama sekali irigasi sih. Irigasi stoma, terus kemudian minum air itu nanti bisa melatih ususnya Bapak supaya buang air besar di jam dan waktu yang sama ya, model yang sama. Misalnya Bapak biasanya, tapi sebelumnya buang air besar tiap pagi nggak? Saya itu lucu ya, saya kadang-kadang itu sebelumnya? Saya nggak tentu. Kebanyakan sih pagi. Oke, yang kebanyakan aja. Karena polanya biasanya dia akan mengikuti pola sebelumnya. Kalau misalnya biasanya dulu, pokoknya setiap bangun tidur, aku minum air, semua pintu usus terbuka, jadi saya buang air besar. Berarti pagi misalnya. Nah, nanti itu kita akan biasakan seperti itu. Nanti kalau sudah dibiasakan seperti itu, diet dong Pak. Orang Indonesia tuh kebiasaan makannya nggak karu-karuan. Betul nggak Bu Lili? Makannya banyak banget ya Bu, kita biasanya. Hanya takut.
apa aja dimakan, jangan lagi gitu. Maksudnya mulai ada porsinya sendiri, mulai ada jumlahnya, sehingga nanti 8 jam itu kosong gitu. 8 jam kosong. Kalau jadi aktivitas bisa dilakukan sendiri Pak di rumah gitu. Aktivitas apa segala macam bisa dilakukan. Irigasi bisa sendiri kita lakukan. Jadi nggak usah khawatir Pak, capek juga kalau kantong terus ya. Iya. Banyak kok. Kenapa? Banyak kok kawan-kawan kita yang sudah irigasi stoma terus mereka nggak pakai. Dr. Harikes Buch yang kemarin ada di ASPOA itu dia selalu rajin irigasi stoma. Dia sampai bikin ini alat irigator sendiri ya. Ya, betul.